Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fajria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 5 Pinanggia, Kabupaten Konawe Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Putu Suryanto. Beliau merupakan guru kelas 5 di SD 5 Pinanggia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini, Pak? Sehat, penuh semangat. Oke, mantap ya, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya, Pak. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelas, kita akan melakukan dulu yang namanya praobservasi. Jadi tujuan dari supervisi kelas tersebut yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Mengapa hari ini kita lakukan praobservasi? Ini merupakan persiapan awal Bapak sebelum Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, boleh ya Pak? Boleh. Oke. Jadi dalam pembelajaran Bapak nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih. Jadi untuk materi pembelajaran yang akan saya bawakan di pertemuan yang akan datang yaitu matematika, saya mengambil materi tentang bangun ruang khususnya tabung. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang akan saya bawakan di kesempatan di hari Senin nanti. Yang pertama yaitu siswa saya harapkan dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Jadi setelah saya menjelaskan atau setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran, saya mengharapkan siswa-siswa saya dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang yang saya tanyakan kepada mereka. Mereka dapat menyebutkannya. Yang kedua, mereka dapat menyebutkan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar mereka, di sekitar lingkungan mereka. Jadi begitu ada benda-benda apa saja yang mereka dapat mereka tunjukkan bahwa ini adalah sebuah bangun ruang. Jadi itu. Yang ketiga, karena materinya ini saya susun ke tabung, jadi setelah materi pembelajaran berlangsung, saya memberikan mengevaluasi siswa saya agar mereka dapat mendefinisikan sifat-sifat atau jenis-jenis tabung itu seperti apa bangun ruang yang berupa tabung itu. Jadi 3 itu yang ingin saya capai di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin dilakukan observasi nanti, Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini saya mengembangkan area dua area pengembangan yang saya capai. Yang pertama saya ingin melakukan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari guru saya. Jadi setelah pembelajaran ini keterampilan dan pengetahuan dari guru saya mengalami peningkatan atau ada perubahan dari sebelum dan sesudah pembelajaran ini berlangsung. Yang kedua, saya pencapaian area pengembangan kognitifnya, yaitu kemampuan mereka memahami, menentukan, dan mengidentifikasi. Jadi 2 itu yang ingin saya capai, area pengembangan yang saya capai dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada 2, betul sekali. Oke, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut pasti ada langkah-langkah model pembelajaran yang Bapak gunakan itu yang seperti bagaimana, seperti apa? Betul sekali Bu. Dalam kegiatan pembelajaran tentu kita sebagai guru harus memiliki strategi atau model pembelajaran yang baik. Pada kesempatan ini saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berbasis kasta. Jadi itu ada metode yang saya gunakan yaitu discover learning. Itu ada kegiatan metodenya itu ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan juga penugasan. Itu yang saya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran. Jadi ada metode pembelajaran berdiferensiasi
materi ini akan saya sampaikan kepada siswa saya pada hari Senin nanti. Jadi jadwalnya matematika di hari Senin, jadi materi ini akan saya bawa sampai hari Senin. Oke, baik Pak. Jadi nanti hari Senin saya akan ke kelas Bapak untuk melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, setelah kegiatan observasi nanti, kita akan berjumpa lagi Pak dalam percakapan akhir yang namanya pra-observasi. Jadi nantinya ini kita akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Oke, sebelum saya akhiri Pak, saya mau tahu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini. Jadi pada percakapan kita kesempatan kali ini, saya mendapat informasi ataupun bahwa di dalam kegiatan pembelajaran sangat penting sekali dilakukan yang namanya pra-observasi. Artinya apa? Kita dapat mengukur atau menentukan kesiapan kita sebagai guru di dalam proses pembelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi apakah kita benar-benar sudah siap? Apa yang kita perlukan dalam memberikan pelajaran itu kepada siswa, agar materi yang kita sampaikan nanti di hari kita melaksanakan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi semua persiapan yang terlibat telah kita siapkan dengan baik. Oke, baik sekali ya Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya sudah mau berbincang-bincang bersama saya. Sampai ketemu di observasi kelas ya Pak. Oke, sekian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai berjumpa di observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat Allah. Baiklah, hari ini jadwal kita yaitu matematika. Jadi sebelum kita belajar hari ini, Bapak ingin juga melihat kesiapan kalian belajar. Ya, jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nanti kita tunjuk Bapak untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan doa selesai. Terima. Baiklah anak-anak sekalian. Sebelum pelajarannya Bapak ingin mengecek juga kehadirannya. Ini ada apakah ada yang sakit atau ada yang tidak hadir? Hadir semua hari ini. Mungkin ada beberapa. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Hari ini semua sehat ya. Hari ini semua kita dalam keadaan sehat. Jadi pelajaran kita hari ini dihadir oleh kalian masuk kalian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Silakan duduk kembali kalian. Terima kasih. Jadi tujuannya tadi itu kita nyanyi lagu Indonesia Raya dan dipahami ya. Jadi menyanyi tapi tidak tahu kenapa kita harus menyanyi lagu Indonesia Raya di dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan tadi itu menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan pembelajaran matematika. Jadi sebelum pelajaran Bapak ingin menanyakan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi Bapak ingin adalah hadir tepat waktu atau tidak terlambat datang ke sekolah. Disiplin ya, itu kamu sudah tuliskan sendiri. Kita sudah sepakati bersama. Yang kedua, nah kamu tulis di situ tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kamu sendiri yang punya kesepakatan itu. Jadi sampah harus dibuang pada tempatnya. Dan masih ada lagi yang terakhir tadi, ada lagi. Kita lihat juga di situ ada tidak makan saat belajar. Nah itu juga kami yang bikin. Kami sepakati bahwa kalau lagi belajar tidak boleh ada yang makan. Jadi
kita sepakati bersama kembali bahwa itu adalah kesepakatan kelas yang kamu bikin, yang kamu tulis sendiri dan kamu laksanakan sendiri. Jadi jika ada siswa atau teman kalian yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas itu, tentu ada konsekuensinya ya. Bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa dilaksanakan? Bisa. Hari ini kita belajar matematika. Materinya adalah bangun ruang. Bangun ruang dengan submateri yaitu tabung ya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan tentang tabung, Bapak ingin menyebutkan kepada kalian jenis-jenis bangun ruang. Hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, ada 3 yang Bapak ingin capai. Yang pertama, kalian semua dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, Bapak ingin kalian dapat menyebutkan contoh. Contoh ini. Contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Utamanya tabung, ya. Yang ketiga, kalian dapat mendefinisikan atau menjelaskan seperti apakah tabung. Ada 3 hal yang Bapak ingin capai setelah kita pelajari materi ini. Baik, nah sekarang termasuk di materi ya. Jadi yang pertama adalah Bapak ingin menjelaskan atau memberikan kalian materi yang tujuan pertama tadi, yaitu menyebutkan jenis-jenis bangun ruang, maksud Bapak. Jenis-jenis bangun ruang. Jadi anak sekalian, bangun ruang itu ada banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah tabung. Inilah tabung. Jadi bangun ruang itu memiliki banyak jenis. Bapak sebutkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu kita biasa dengar kubus ya. Kubus itu juga bangun ruang. Yang kedua balok ya. Balok juga itu bangun ruang. Yang ketiga itu biasa tersebut dengan kata kerucut ya. Kerucut itu juga bangun ruang. Jadi itu adalah contoh-contoh bangun ruang yang yang kita pelajari pada hari ini. Jadi bisa dipahami, bisa? Oke, kalau bisa Bapak ulangi lagi. Bangun ruang itu ada banyak jenisnya ya. Bapak sebutkan beberapa contoh tadi. Yang pertama apa? Bangun ruang. Yang pertama balok. Habis itu apa lagi? Apa? Balok. Habis itu kubus. Bangun ruang juga itu ya. Yang ketiga apa lagi? Kerucut. Itu teman-teman menyebutkan kerucut. Yang terakhir adalah tabung. Jadi ini adalah jenis-jenis bangun ruang. Ini contohnya ya. Ini contohnya adalah kubus. Sedangkan ini adalah contoh. Ya. Baiklah. Setelah menjelaskan tadi, ada kayaknya silakan bertanya. Apa perbedaan tabung dan tepuk tangan. Ini adalah apa sih perbedaannya tabung dan kubus? Apakah beda itu? Ya, Bapak akan jelaskan. Tentunya berbeda. Tabung dengan kubus itu memiliki perbedaan. Yang pertama dari bentuknya. Bentuknya kubus dan tabung itu berbeda. Jadi tabung berbentuk bulat atau lingkaran, sedangkan kubus dia berbentuk bulat. Itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari titik sudutnya. Kalau tabung tidak memiliki titik sudut, tidak ada titik sudutnya dia berbentuk lingkaran, melingkar. Sedangkan kubus memiliki 8 titik sudut. Ada titik sudutnya, 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah titik sudut. Dan perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, sisi-sisinya.
Kalau kubus memiliki sisi-sisi yang sama besar. Ada 8 juga sisinya. Bagian atas, bagian bawah, samping kiri, samping kanan, di muka dan di belakang. Sedangkan kalau tabung tidak punya yang namanya sisi. Dia hanya memiliki lingkaran yang melengkung. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang terakhir adalah rusuk. Kalau tabung punya rusuk, namanya bukan rusuk ya, tapi rusuk. Sisi-sisi yang tajam ini namanya rusuk. Dia rusuknya kita tuh sama-sama ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Materi kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan apa namanya ini membuat tabung. Jadi akan kelompokkan. Nah 3 kelompok ini. Jadi Bapak tugaskan kepada kalian untuk membuat bentuk tabung dari bahan yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2 ini seperti ini ya, dan kelompok 3. Silakan dibuat bentuk tabung. Jadi setelah kalian membuat itu, Bapak meminta nanti kepada setiap ketua kelompok untuk maju ke depan, menjelaskan apa yang sudah kalian buat. Jadi satu orang saya maju, setiap kelompok 1 orang ketua kelompoknya. Silakan dibuat tabungnya. Ya, dibantu kan ada kelompok ya, dibantu temannya. Jangan dari sendiri. Ya, sebelahnya, ya kan? Ya, kalau dua mulai kita kira yang harus lakukan saja ya. Silakan dibuat bentuk tabungnya. Usahakan dibuat dengan rapi ya, jangan dibuat tidak sesuai dengan bentuk yang sudah dijelaskan tadi. Bapak lihat sudah banyak yang jadi, kelompok 1 sudah jadi, kelompok 2 sudah jadi. Jadi Bapak menunjuk ketua kelompoknya untuk menjelaskan apa yang sudah dibikin, tabung yang sudah dibikin. Silakan kelompok Akila maju ke depan. Tabung tepuk tangan untuk kelompok 2. Dijelaskan apa yang dibikin. Baik, terima kasih. Tabung memiliki maksud Bapak kubus, sedangkan tabung tidak memiliki kubus. Dia hanya memiliki sisi yang berbentuk melengkung atau melingkar. Ada cara tajam, bukan tajam dia untuk lingkaran. Beda dengan kubus. Kalau kubus dia memang bentuknya tajam atau memiliki sisi-sisi yang ada bentuk tusuknya, tajam dan berbentuk seperti garis lurus. Sedangkan ini lingkar ya. Jadi itu tadi pertanyaan sudah menjawab bahwa perbedaan tabung, apakah perbedaan tabung dan kubus? Nah, kita ada 4 penjelasan tadi ya. Salah satunya adalah tabung memiliki rusuk, sedangkan tabung tidak memiliki rusuk. Bisa dipahami Akila? Baiklah. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang bangun ruang juga.
Yang berikutnya Bapak jelaskan juga tentang perbedaan antara dua contoh bangun ruang ini. Yang selanjutnya Bapak meminta kepada kalian untuk mendefinisikan tabung atau menyebutkan tabung, benda-benda yang berbentuk tabung yang ada di sekitar lingkungan atau di sekitar sekolah kita ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Mungkin ada teman kalian yang bisa menyebutkan. Coba sebutkan benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti tabung. Ayo angkat tangan, siapa? Ayo angkat tangan. Tanyakan siapa lagi? Ya, silakan. Kalian coba apa contoh bendanya? Iya, seperti kata tempat sampah. Ini bukan tempat sampah yang berbentuk keranjang. Ini juga namanya bangun ruang. Dia mirip tabung memang karena bentuknya kayak lingkaran. Baiklah, Bapak rasa kalian sudah paham. Kalian sudah mengerti dari dua tujuan yang ingin Bapak sampaikan. Menyebutkan jenis-jenis tabung sudah tadi ya. Ada kubus, ada balok, ada kerucut, dan yang lainnya. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Sudah Bapak rasa sudah paham, bisa. Yang terakhir, Bapak akan menugaskan kalian membuat bentuk tabung. Membuat bentuk tabung dari bahan yang sudah persiapkan. Tapi Bapak akan berkelompok ya, kelompok kecil lah gitu. Nanti kalian berkelompok supaya bisa kerjasama membuat tabung dari benda yang Bapak berikan ya. Silakan. Bapak gabung saya ini ya, sini. Nah, kita bentuk dulu kelompok. Kita kursinya. Bapak lihat sudah semua jadi apa yang Bapak tugaskan tadi. Kelompok 1 sudah jadi, kelompok 2 sudah. Baiklah, Bapak akan tunjuk setiap perwakilan kelompok untuk menjelaskan apa yang sudah dibuat. Bapak tunjuk yang pertama yaitu kelompoknya Sakila, silakan maju. Kamu tepuk tangan dulu. Nah ya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang tabung. Ini adalah ada tabung, di sini ada tabung, di sini ada Baik, terima kasih. Kami berikan lagi. Saya jelaskan tadi sama teman kita bahwa saya coba kembali ya. Sakila, kelompok 2 membuat bentuk tabung. Saya jelaskan tadi bahwa yang di sebelah sini yang lingkar ini adalah selimut tabung ya, betul sekali. Yang di atasnya tutup tabung atau penutup tabung, betul sekali. Dan yang di bawah adalah alas tabung. Jadi semua Bapak rasa sudah bisa memahami, mendefinisikan apa tabung itu ya. Semua Bapak sudah lihat itu sudah bisa. Artinya pembelajaran hari ini Bapak rasa tujuan yang ketiga ini sudah tercapai. Kalian sudah bisa mendefinisikan apa sih tabung ini. Setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, kegiatan belajar tadi dari awal sampai terakhir kita membuat tabung ini. Setelah ini Bapak akan memberikan kalian latihan ya. Jadi kalian akan menjawab soal-soal yang Bapak berikan berdasarkan apa yang sudah Bapak jelaskan dan apa yang sudah kamu lakukan ya. Jadi Bapak akan memberikan soal. Disiapkan buku latihannya. Sebutkan 2 contoh bangun ruang ya. Sebutkan 2 saja. Kali menjelaskan 45, sebutkan cukup 2 saja. Yang kedua, sebutkan 3 contoh benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung.
Bapak tambahkan satu lagi, soal nomor 3. Bagian satu. Anak-anak, setelah saya periksa hasil latihan kalian hari ini, soal yang Bapak sudah berikan tadi sudah kalian jawab dengan baik. Bapak lihat nilainya hampir semuanya benar semua. Saat jadi dengan ini Bapak rasa materi kita hari ini telah berjalan dengan baik karena semua siswa menjawab latihan yang Bapak berikan dengan benar. Baiklah, karena materi kita hari ini sudah berakhir, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa menyenangkan atau tidak? Semangat apa tidak? Terima kasih. Artinya hari ini kita belajar dengan senang, kita belajar dengan penuh semangat. Baiklah, pelajaran kita hari ini kita tutup dengan berdoa, ya. Jadi teman kita lagi, Akila, memimpin kita. Silakan Akila. Siap, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama yang ada di berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Semangat hari ini, Bu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi di kegiatan pendampingan Ibu kelima ini, Ibu Fadlia itu mendapatkan tugas melakukan pasca observasi yang dilakukan setelah fakultu melakukan observasi ya. Jadi di kegiatan ini memang penting, merupakan salah satu tugas bagi Ibu Fadlia. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya persilakan kepada Ibu Fadlia yang melakukan kegiatannya, yaitu pasca observasi yang telah dilakukan fakultu yaitu observasi dari kegiatan tersebut. Saya persilakan kepada Ibu Fadlia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah saya sampaikan terlebih dahulu, bahwasanya setelah observasi kita akan berbincang kembali ya Pak, yaitu pasca observasi. Jadi kali ini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Ya, silakan. Oke. Mengenai bagaimana perasaan Bapak setelah kita adakan observasi? Jadi kalau ditanya perasaan begitu, jadi dalam saat observasi tentu ini menjadi motivasi juga buat saya. Bagaimana saya mengajar dalam kelas mendapatkan antipatol atau observasi dari ibu, tentu sangat senang bagi saya. Tapi dari itu juga saya merasa dalam observasi ini tentu saya pertama kali observasi ini, jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi kekurangan saya tentunya akan menjadikan pandangan saya, perbaikan saya ke pembelajaran itu yang akan menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi ini pengalaman Pengalaman pertama observasi. Baik. Masih agak grogi begitu. Oke, baik Pak. Kalau baiklah selanjutnya bisa Bapak ceritakan kembali pengembangan yang telah Bapak lakukan, bagaimana langkah-langkahnya di dalam kelas. Iya. Jadi setelah saya melakukan pembelajaran tadi, saya memiliki dua area pengembangan yang saya capai dari pembelajaran tadi. Yang pertama yang pengembangan yang saya lakukan adalah meningkatkan, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa-siswa saya. Jadi saya meningkatkan atau membantu siswa-siswa saya agar keterampilan mereka dan pengetahuan mereka lebih meningkat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya area kognitif mereka. Jadi mereka siswa-siswa saya pancing lagi agar mereka lebih kreatif lagi dalam
menentukan serta mengidentifikasi sesuatu yang saya arahkan, jadi mereka lebih dapat berpikir lebih kritis. Jadi ada 2 hal itu yang saya dicapai di pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ada dua yang bagus sekali. Menurut Bapak, dari pengembangan yang ada kemarin Bapak sampaikan atau yang Bapak capai itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, tentunya kalau saya katakan berjalan dengan baik, saya anggap itu sudah baik. Tapi dari itu, saya ada beberapa kekurangan saya, ada beberapa hal yang saya lihat belum maksimal saya capai. Nanti di pembelajaran berikut akan saya jadikan acuan agar saya dapat melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan lebih maksimal. Ada beberapa hal yang saya lihat saya belum maksimalkan, tapi dalam proses belajar tentunya itu akan menjadi gambaran saya berikutnya agar saya lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Masih ada, pasti masih ada. Menurut Bapak, kendala apa yang Bapak hadapi pada saat observasi di dalam kelas? Saat observasi tentu dari kegiatan belajar tadi ada beberapa kendala yang saya hadapi, utamanya dalam penyampaian materi. Tentunya dari siswa-siswa saya mungkin dalam menyampaikan atau memilih metode, memilih teknik pembelajaran yang mungkin masih belum pas kepada seluruh siswa. Jadi ada siswa yang pas untuk metode itu, ada yang tidak pas. Jadi siswa masih belum begitu menyimak atau belum begitu tertarik dengan sebagian kecil, namanya ada beberapa saya yang begitu suka dengan metode atau yang kita sarankan. Nanti akan saya jadikan refleksi. Saya lihat, oh seperti ini yang saya sampaikan saya akan Jadi rancangan Bapak atau rencana Bapak ke depannya bagaimana supaya siswa bisa aktif seperti yang Bapak inginkan? Jadi tentunya dengan pembelajaran sosial tadi, beberapa refleksi yang saya lakukan, jadi saya dapat melihat bahwa saya dapat mengelompokkan siswa saya. Oh, siswa saya seperti ini. Ada yang tipenya seperti ingin dia lebih ceramah, suka mendengar ceramah begitu. Ada yang lebih suka dia langsung praktek sendiri. Ada yang lebih suka dicampur berbaur antara ceramah dan praktik atau bermainnya lah begitu. Nanti tentu akan saya buat pembelajaran metode-metode yang pas untuk siswa saya agar pembelajaran saya itu menarik untuk seluruh siswa, bukan kepada 1-2 orang siswa saja. Jadi seluruh siswa merasa senang untuk belajar. Ya, baik sekali ya Pak. Jadi rencana Bapak ke depannya ini jadi memilah siswa sesuai kebutuhan belajarnya ya Pak. Saya akan melaksanakan di pembelajaran berikut. Jadi kapan pembelajaran ini, rencana pembelajaran Bapak akan dilakukan? Ya, pembelajaran itu secepatnya. Jadi mungkin di jadwal materi berikut, di matematika berikutnya itu sudah akan saya laksanakan ini agar saya dapat mengobservasi diri saya sendiri lagi. Seperti apa saya melakukan pembelajaran itu, karena setiap pembelajaran saya lakukan dapat meningkatkan motivasi terutama siswa dalam belajar. Jadi siswa senang dalam belajar dan mereka dapat mengambil atau menerima pelajaran saya dengan baik. Senang. Luar biasa Pak rencananya. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Anin Ramsey untuk memberikan refleksi terhadap pasca observasi ini. Silakan Bu. Terima kasih banyak Bu Fadlia. Luar biasa sekali ya proses yang dilakukan, yaitu melalui proses coaching di mana Ibu Fadlia memberikan pertanyaan kepada Pak Putu, bagaimana Pak Putu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, bukan Bu Fadlia yang menyelesaikan, tetapi dia bagaimana membantu, maksudnya dengan memberikan pertanyaan, mengangkat bagaimana Pak Putu bisa menyelesaikan permasalahan pada saat observasi. Semoga Pak Putu dapat melaksanakan rencana-rencana yang Bapak akan laksanakan setelah melakukan pasca observasi ini akan menjadi lebih baik lagi dan Bapak dapat terapkan di kelasnya pada saat mengajar. Terima kasih banyak atas kegiatan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.